Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih telah klik video ini. Palanta Amko adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan. Setelah menonton video ini silakan di-subscribe dan ditekan tombol loncengnya, di-like atau dibagikan ke medsos kalian. Sayyidina Umar bin Khattab 3 kali ditusuk saat sholat subuh. Beliau Sayyidina Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Akan tetapi di akhir hayatnya Khalifah Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Luluah, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Al-Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Maimun radhiyallahu anhu, bahwa ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu ditusuk perutnya ketika sholat subuh oleh budak Majusi yang bernama Abu Luluah Al-Majusi. Abu Luluah Al-Majusi menunggu kedatangan Umar di kegelapan subuh. Ia bersembunyi di dekat masjid. Ia tetap berada di tempat itu sampai akhirnya Umar masuk masjid guna membangunkan orang-orang untuk mendirikan salat. Lalu didirikanlah salat dengan Umar sebagai imamnya. Allahu Akbar. Khalifah Umar bertakbir. Ketika ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, budak tadi keluar dari persembunyiannya. Secepat kilat ia menyerang Umar dengan 3 tusukan. Tusukan pertama mengenai dada, kedua mengenai perut, dan terakhir mengenai bagian bawah pusar. Umar menjerit dan roboh ke lantai. Saat itu ia mengulang-ulang firman Allah. Dan ketentuan Allah adalah takdir yang pasti terjadi. Al-Ahzab 38. Lalu Abdurrahman bin Auf maju menggantikan Khalifah Umar untuk menyelesaikan sholat jamaah tersebut. Sementara itu, setelah menusuk Umar, budak tadi menerobos ke barisan kaum muslimin dengan pisaunya yang diayun-ayunkan ke kiri dan kanan. Ada 13 orang yang terkena pisau itu. 7 diantaranya meninggal dunia. Lalu ia berhenti dengan menghunus pisaunya. Setiap orang yang mendekatinya pasti diserangnya, sampai ada seorang yang melempar sebuah kain selendang tebal ke arahnya. Budak itu terhuyung-huyung. Ia merasa kaum muslimin akan segera meringkusnya. Seketika itu ia tikamkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Dia membunuh dirinya sendiri. Khalifah Umar sendiri langsung dibopong ke rumahnya. Orang-orang yang menunggui di sekitarnya menangis semua. Khalifah Umar pingsan sampai menjelang matahari terbit. Ketika sadar dipandangnya wajah orang-orang di sekelilingnya. Pertanyaan yang pertama kali ia ucapkan adalah, "Apakah kalian sudah sholat?" "Sudah," jawab mereka semua. "Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya tadi anggap Islam orang yang meninggalkan sholat," seru Umar. Saat itu darah terus mengalir dari luka beliau sehingga kami menutupnya dengan kain sorban. Setelah Umar menunaikan sholat subuhnya yang tadi belum diselesaikannya. "Siapakah yang ingin membunuhku?" tanya Khalifah Umar kepada Ibnu Abbas. "Dia seorang budak Majusi. Beberapa orang juga telah diserangnya, lalu dia bunuh diri," jawab sahabat yang lain. Setelah itu tabib datang mengobati luka beliau. Kemudian tabib berkata kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah." Khalifah Umar menjawab, "Engkau benar, andai saja engkau tidak mengucapkan yang seperti tadi, pasti kau telah berbohong. Demi Allah, seandainya aku miliki semua isi dunia,
akan aku gadaikan demi menghadapi dahsyatnya suatu hari saat menghadap Allah. Lanjutnya, luka tusuk pada Khalifah Umar sangatlah parah. Sampai-sampai Khalifah Umar diberi minum air kurma dan diminumnya maka keluar dari tenggorokannya. Kemudian diberi air susu maka beliau meminumnya dan keluar dari lukanya. Mereka mengetahui bahwa beliau akan meninggal. Kemudian datanglah seorang pemuda dan berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau wahai Amirul Mukminin. Kau menjadi sahabat Rasulullah, kemudian menjadi khalifah yang adil, lalu mati syahid." Kemudian Umar berkata, "Aku cukup senang ketika keluar dari dunia. Dalam keadaan telah melaksanakan semua tugas, tak perlu tambahan pujian bagiku." Rasa sakit yang dialami Umar bertambah parah, dan kepayahan itu pun telah menyelimuti dirinya. Abdullah bin Umar anaknya berkata, "Ayahku pingsan, lalu kuletakkan kepalanya di atas tanganku. Ketika dia sadar, lalu tubuhnya melemah dan beliau menghadapi sakaratul maut dan meninggal." Khalifah Umar dimakamkan di samping dua sahabatnya yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Demikianlah sekelumit kisah Mujahid Umar bin Khattab, tentunya menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini untuk menjaga para ulama dan keturunan Rasulullah dari serangan orang-orang Majusi zaman sekarang. Semoga bermanfaat.